Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang di Istana Merdeka pada 25 Mei 2025. Keduanya membahas kerjasama strategis dan masa depan hubungan bilateral. Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Li Qiang menyampaikan pesan dan salam hangat dari Presiden Xi Jinping kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan digelar sesudah prosesi penyambutan kenegaraan di ruang kredensial pada Minggu 25 Mei 2025. Dalam pembukaan pertemuan, Li Qiang menyampaikan salam hormat dari Presiden Tiongkok dan mengenang kembali kunjungan Presiden Prabowo ke Tiongkok pada November 2024. Pertemuan kala itu disebut menghasilkan kesepakatan strategis untuk membangun komunitas dengan masa depan bersama yang berdampak regional hingga global. Li Qiang menegaskan kunjungannya kali ini ke Indonesia bertujuan untuk memperdalam hubungan bilateral serta menjajaki peluang kerjasama di berbagai bidang strategis. Ia juga menyatakan komitmen untuk melanjutkan hasil-hasil positif yang telah dicapai oleh kedua negara sebelumnya. Penegasan tersebut mencerminkan hubungan erat antara Indonesia dan Tiongkok sebagai mitra strategis. Kedua negara berkomitmen untuk terus mendorong kerjasama multilateral, menjaga stabilitas kawasan, dan berkontribusi pada kerjasama global yang lebih inklusif. 我首先转达习近平主席对总统阁下的亲切问候和良好祝愿。去年11月份，总统先生、总统阁下访华期间，我们两国元首就构建具有地区和全球影响力的中印尼命运共同体达成了重要共识，引领两国关系迈上历史上新高度，也为我们双边合作开辟了广阔的前景。我这次访问就是要同印尼方一道，就相关领域的合作。 Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto mengajak perusahaan-perusahaan asal Tiongkok untuk terus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Ia menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi untuk mendorong industri nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak perusahaan-perusahaan asal Tiongkok untuk terus meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Hubungan kita bukan baru dimulai. Ajakan tersebut disampaikan dalam jamuan makan malam bersama Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang di Jakarta. Prabowo menyampaikan terima kasih atas partisipasi aktif perusahaan Tiongkok dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong alih teknologi di tanah air. Presiden juga mengapresiasi komitmen tinggi para pelaku usaha Tiongkok dalam memahami kepentingan lokal Indonesia. Menurutnya, keterbukaan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dalam negeri menunjukkan niat baik untuk membangun kerjasama yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Dengan penghormatan yang luar biasa. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya dorongan terhadap investasi yang ramah lingkungan. Ia menyatakan hubungan dagang dan investasi antara Indonesia dan Tiongkok menjadi simbol komitmen untuk membangun masa depan yang maju dan berkelanjutan bagi kedua negara. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas berbagai proyek strategis yang telah dijalankan, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung dan proyek hilirisasi industri. Menurutnya, kerjasama ekonomi Indonesia-Tiongkok dapat menjadi teladan dalam menciptakan stabilitas dan kesejahteraan di kawasan. Jadi Presiden, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok yang telah berpartisipasi dalam ekonomi kita, menciptakan lapangan kerja, melakukan transfer teknologi, membangun kepercayaan di antara semua dunia usaha, terutama di tanah air kita.
Saya telah berjumpa dengan banyak tokoh-tokoh dari dunia usaha Tiongkok. Saya melihat komitmen mereka, saya melihat keinginan mereka untuk menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi di Indonesia. Mereka sangat terbuka untuk mendengarkan kesulitan-kesulitan kita dan kepentingan-kepentingan kita. Sekali lagi, terima kasih. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Hari ini saya berhadapan dengan saudara-saudara sekalian. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri China Li Qiang menyaksikan penandatanganan 12 nota kesepahaman strategis di Istana Merdeka. Kerjasama ini meliputi sektor industri, pariwisata, ekonomi, hingga kesehatan. Rakyat Tiongkok yang mulia Li Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri China Li Qiang menyaksikan penandatanganan 12 nota kesepahaman strategis di Istana Merdeka Jakarta, Minggu 25 Mei 2025. Penandatanganan ini merupakan hasil pertemuan bilateral kedua pemimpin dan bertujuan memperkuat hubungan Indonesia-China di berbagai sektor prioritas. Penandatanganan dilakukan oleh perwakilan kementerian, lembaga, serta mitra strategis dari kedua negara. Salah satu MOU utama ditandatangani antara Kemenko Perekonomian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan China terkait penguatan kerjasama di bidang industri dan rantai pasok. Ada pula kerjasama trilateral mengenai proyek Two Countries Twin Parks yang melibatkan pemerintah Provinsi Fujian, Tiongkok. Di bidang keuangan, Bank Indonesia dan People's Bank of China menyepakati pembentukan kerangka kerjasama transaksi bilateral dengan menggunakan mata uang lokal. Sementara itu, Dewan Ekonomi Nasional Republik Indonesia dan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok menjalin kerjasama dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi. 4 nota kesepahaman ditandatangani langsung di hadapan Presiden Prabowo dan PM Li Qiang. Sementara 8 dokumen lainnya ditandatangani secara terpisah. Di antaranya adalah kerjasama antara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata China, serta protokol ekspor durian beku yang ditandatangani oleh otoritas karantina kedua negara. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Indonesia dan Tiongkok untuk segera bergerak menuju ke Istana Negara. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bertolak ke Boyolali, Jawa Tengah pada 23 Mei 2025 untuk meninjau langsung kesiapan layanan haji di Bandara Internasional Adi Sumarmo, Jawa Tengah. Setibanya di Lanut TNI AU Adi Sumarmo, Wapres langsung menuju terminal keberangkatan haji guna memastikan kelancaran layanan fast track Mekah rute serta melepas keberangkatan jemaah kloter 73 dari embarkasi Surakarta. Layanan fast track Mekah rute merupakan kerjasama strategis antara Indonesia dan Arab Saudi. Skema ini memungkinkan proses keimigrasian jemaah diselesaikan di tanah air, sehingga sesampainya di Arab Saudi jemaah dapat langsung melanjutkan perjalanan tanpa antri panjang. Tahun ini layanan tersebut tersedia di 3 bandara utama, Soekarno-Hatta, Adi Sumarmo, dan Juanda, mencakup 122.291 jemaah dari seluruh Indonesia. Bandara Adi Sumarmo yang berperan sebagai embarkasi dan debarkasi wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberangkatkan 72 kloter dengan total 25.895 jemaah hingga Jumat sore dari total 95 kloter dan 34.524 jemaah yang dijadwalkan berangkat. Dalam kunjungan tersebut, Wapres juga secara simbolis melepas keberangkatan kloter 73 yang terdiri dari 360 jemaah dengan penerbangan GA6173 pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Ia berpesan agar seluruh jemaah menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Peninjauan ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan ibadah haji, sekaligus memberi semangat bagi seluruh pihak yang terlibat untuk terus memberikan yang terbaik bagi jemaah. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Tetap saksikan Jurnal Presiden.
Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ASEAN ke-46 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 26 Mei 2025. Forum ini mengangkat isu inklusivitas dan keberlanjutan sebagai fokus utama kerjasama regional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri sidang pleno konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-46 yang berlangsung di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia pada Senin pagi waktu setempat. KTT ASEAN kali ini mengusung tema Inclusivity dan Sustainability sebagai upaya memperkuat kerjasama yang inklusif dan berkelanjutan di tengah tantangan global. Prosesi dimulai dengan kedatangan para kepala negara dan pemerintahan dari seluruh negara anggota ASEAN yang kemudian melakukan foto bersama. Setelahnya, para pemimpin negara memasuki ruang sidang untuk mengikuti rangkaian acara resmi yang dibuka oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Presiden Prabowo hadir didampingi sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Peruslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kehadiran Prabowo Subianto dalam forum ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendorong integrasi kawasan dan mempererat hubungan yang stabil serta saling menguntungkan di Asia Tenggara. Negara-negara anggota yang hadir meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja dengan Timor Leste sebagai negara calon anggota. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mendukung modernisasi pertanian dengan melakukan kunjungan kerja ke Desa Gempel, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada 24 Mei 2025. Dalam kunjungan tersebut, Wapres secara simbolis ikut menanam padi menggunakan alat tanam modern rice transplanter tipe berjalan atau walking type bersama para petani. Penggunaan rice planter menjadi langkah konkret dalam mendorong efisiensi dan produktivitas pertanian. Alat ini mampu menanam bibit padi di lahan 1 hektar hanya dalam 5 jam oleh satu operator. Sebaliknya metode manual memerlukan 25 hingga 30 orang dan waktu hingga 2 hari. Pada kesempatan itu, Wapres turut mendukung sistem tanam jajar logowo dan varietas padi unggul Inpari 32 yang berpotensi menghasilkan 8 hingga 8,5 ton per hektar. Sistem Jarwo sendiri dikenal efektif meningkatkan produktivitas dan mempermudah pengendalian hama. Tak hanya turun ke sawah, Wapres juga menyerahkan bantuan Alsintan berupa 1 unit combine harvester dan 13 unit traktor roda 2 kepada kelompok tani di Ngawi. Ini menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap percepatan mekanisme pertanian. Wapres menegaskan kehadiran pemerintah untuk memastikan seluruh kebutuhan petani terpenuhi. Gibran juga menyampaikan bahwa cadangan beras nasional saat ini mencapai 3,9 ton, jumlah tertinggi dalam sejarah Indonesia. Melalui modernisasi pertanian, pemerintah berharap swasembada pangan dapat terwujud secara berkelanjutan dengan petani sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional. Dari Jawa Timur, Mahendra Dewananta, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani deklarasi Kuala Lumpur dalam KTT ASEAN ke-46 di Malaysia. Deklarasi ini meneguhkan visi bersama ASEAN 2045 untuk mewujudkan kawasan yang tangguh, inklusif, dan berorientasi pada rakyat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-46 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pertemuan ini, seluruh kepala negara dan pemerintahan negara anggota menandatangani deklarasi Kuala Lumpur tentang ASEAN 2025, masa depan kita yang bersama. Penandatanganan deklarasi dilakukan secara bergilir dan juga disaksikan oleh Perdana Menteri Timor Leste, Sanana Gusmao, yang hadir sebagai pengamat. Deklarasi ini meneguhkan komitmen bersama ASEAN untuk mewujudkan kawasan yang tangguh, inovatif, dan berorientasi pada rakyat hingga tahun 2045. Dokumen ini menjadi arah strategis untuk menghadapi tantangan global yang kian kompleks, serta melanjutkan warisan ASEAN Community Vision 2025 yang pernah diluncurkan di tahun 2015. Melalui deklarasi ini, ASEAN juga mendorong integrasi yang inklusif dan berkelanjutan menghadapi disrupsi global secara kolektif, serta memperkuat solidaritas regional. Visi 2045 yang diusung berpijak pada realisme dan digerakkan oleh tekad serta kepercayaan demi menciptakan kawasan yang lebih stabil dan maju.
Deklarasi Kuala Lumpur juga menekankan pentingnya transformasi digital, pemberdayaan generasi muda, dan kepemimpinan masyarakat sipil. ASEAN diharapkan menjadi jangkar stabilitas global dan pusat pertumbuhan ekonomi, melalui kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan mitra regional maupun global. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda, tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menyepakati penguatan kerjasama strategis di bidang pertahanan, ekonomi, dan pendidikan. Kedua pemimpin juga berjanji mempercepat penyelesaian perjanjian dagang dan mendorong dukungan untuk keanggotaan Indonesia di OECD. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron menyepakati penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis meliputi pertahanan, pendidikan, energi, hingga ekonomi. Prancis menyatakan dukungannya untuk keanggotaan Indonesia di Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Dalam pertemuan 4 mata di Istana Merdeka, Jakarta, kedua pemimpin membahas isu internasional serta hubungan bilateral yang dipenuhi dengan persahabatan dan kerjasama yang saling mendukung. Di ruang kredensial, di mana saat ini tengah berlangsung sesi foto bersama. Presiden Prabowo menekankan Prancis sebagai mitra utama dalam modernisasi alat utama sistem senjata Indonesia melalui produksi bersama dan alih teknologi. Di sektor ekonomi, kedua negara berkomitmen mendorong hubungan dagang yang lebih seimbang dan mempercepat penyelesaian Indonesia EU Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas dukungan Prancis untuk keanggotaan Indonesia di OECD dan percepatan CEPA. Kerjasama meliputi transisi energi, ketahanan pangan, transportasi kota, maritim, dan pendidikan tinggi. Presiden Prabowo mengajukan peningkatan kolaborasi di bidang sains, teknik, dan kedokteran, serta komitmen kedua negara untuk terus menegakkan hukum internasional. Dalam pertemuan 4 mata antara saya dengan Presiden Macron, kami membahas secara intensif kondisi internasional, kondisi geopolitik dan geoekonomi, dan kami meninjau hubungan Indonesia dan Prancis yang penuh dengan persahabatan, saling menghormati dan saling mendukung. Kami tentunya sudah memiliki perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia-Prancis. Prancis adalah salah satu mitra utama Indonesia dalam modernisasi alutsista pertahanan, termasuk dalam pengembangan industri pertahanan melalui joint production dan. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar jamuan makan malam kenegaraan untuk menyambut kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Negara pada Rabu 28 Mei 2025. Acara berlangsung dalam suasana hangat dan akrab. Presiden Prabowo Subianto menggelar jamuan makan malam kenegaraan bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron dan istrinya, Brigitte Macron, di Istana Negara Jakarta. Suasana jamuan terlihat hangat dan akrab. Presiden Prabowo didampingi putranya Didit Hedi Prasetyo serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Didit terlihat duduk di sebelah kiri Brigitte, sementara Prabowo berada di antara Macron dan istrinya. Dalam jamuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan kehormatannya atas kunjungan Presiden Macron ke Indonesia. Ia menyebut hubungan kerjasama Indonesia dan Prancis telah terjalin sejak lama dan terus mengalami kemajuan. Kerjasama itu mencakup berbagai bidang mulai dari ekonomi, budaya, hingga keamanan. Presiden Prabowo juga mengungkapkan telah melakukan pembicaraan intensif dan produktif dengan Presiden Macron
Keduanya berkomitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral. Baginya kunjungan ini pun memiliki makna pribadi, mengingat hubungan khusus yang telah terbangun antara diri dan keluarganya dengan Prancis. Hari ini kita telah melaksanakan pembicaraan intensif dan produktif. Aujourd'hui, nous avons fait une discussion intensive et importante. Dan kita bersama-sama Et ensemble, kita bertekad, berkomitmen untuk teruskan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari pemerintah Prancis saat mendampingi Presiden Emmanuel Macron di Akademi Militer Magelang. Kunjungan ini sekaligus menunjukkan penguatan hubungan kedua negara, khususnya di bidang pertahanan. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan kunjungan ke Akademi Militer Magelang pada Kamis 29 Mei 2025. Keduanya tiba dengan helikopter yang mendarat di lapangan Sabta Marga sebelum bertolak ke lokasi acara menggunakan mobil maung. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo menerima tanda jasa Legion of Honor dari pemerintah Prancis. Penghargaan tertinggi yang diberikan kepada tokoh militer maupun sipil atas kontribusi besarnya bagi negara. Penyematan PIN dilakukan oleh pejabat militer Prancis disusul Macron yang memasangkan selempang merah ke dada Prabowo. Proses itu diiringi gestur hormat dan jabat tangan di antara kedua kepala negara. Usai mengikuti upacara, Presiden Prabowo mengajak Macron berkeliling area Akademi Militer, salah satunya mengunjungi ruang kelas taruna yang sedang belajar bahasa Prancis. Kunjungan ini mempertegas hubungan bilateral yang semakin erat antara Indonesia dan Prancis, terutama di bidang pendidikan dan kerjasama pertahanan. Dari Magelang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.